Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan sebelumnya, nama Abang Muhammad Arif Syuhada, NIM 0301173500, yang dimana Abang merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Kampus UINSU pada Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam di kelas PAI 5. Nah, di sini Abang ingin menyampaikan materi Abang dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester Abang pada mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI, yang dimana materi Abang tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala atau batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang ini yaitu di antaranya Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadilah putusnya risalah, yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pemuka besar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke salah satu negeri Syam atau Syria, yang dimana di kota itu dia melihat penduduknya kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir bin Lu'ay pun mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala tersebut, sebagaimana dia belajar di negeri Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan atau dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, saat itu disebutlah pada masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka itu bodoh dengan keilmuannya, akan tetapi mereka itu bodoh atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, menurut Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab saat itu, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat yang tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasannya alam, mempunyai ketahanan fisik yang kuat, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangatlah gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang.
Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah meminum minuman khamar ataupun arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuannya. Yang lebih buruknya lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat balita. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka berperang. Dan pada saat itu, di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi, kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya atau disebut dengan nomaden. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Mungkin hanya sampai di sini materi yang ingin Abang sampaikan tentang kepercayaan dan kondisi masyarakat pra-Islam. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami dan mengambil pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari Abang atas nama Muhammad Arif Syuhada. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.